ونفعات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Idza atlaqat sana'a 'alaika wa lasta bi ahlin fa'atni 'alaihi bima huwa ahlu. Apabila telah menebar atlaqah, artinya sudah tersebar lisan itu untuk memuji kamu. Lisan itu Allah membuat lidahnya orang itu lancar untuk memuji kamu, itu dikatakan lisanun thaliq. Lisanun thaliq itu lidah yang lancar berbicara tanpa ganjelan, itu dikatakan thaliq. Lisanun thaliqun dzalik. Kalau orang itu sudah semua memuji kamu, sedangkan kamu walasta bi ahlin, sedangkan kamu bukan orang yang mestinya dipuji atau orang yang tidak layak untuk dipuji. Bagaimana? Fa'atni, hendaklah engkau memuji alaihi, atas apa yang dia puji, bimahu aluhu, dengan apa yang maunya, yang memiliki pujian itu. Minggu yang lalu kan kita berbicara tentang pujian-pujian. Pertama kita bicara alhamdulillah, itu pujian. Lalu ada kalimat al-madhu. Apa bedanya al-madhu dengan alhamdu? Kalau al-madhu itu pujian, belum tentu baik. Bisa baik, bisa tidak baik. Itu al-madhu. Atau al-madhu itu bisa kepada benda hidup atau benda mati, bisa saja. Tapi kalau alhamdu, berangkatnya pujian itu ala min jahdi tablil wa ta'zim. As-sana'u 'ala Allahi bil jamil al-ikhtiyari ala min jahdi tablil wa ta'zim. Pujian yang datangnya dari lubuk hati dan orang itu sengaja memang untuk mengagungkan dan membesarkan. Kalau madah mungkin tidak, tapi kadang-kadang ya digunakan oleh ulama. Madah itu juga pujian, dan itu karena mungkin tidak, atau mungkin orang itu tidak timbul dari hatinya, atau sekedar ngomong dia tidak sebenarnya. Lalu Nabi mengatakan ukhtutroba, Sayyidina Ali, ukhtutroba ala afwahil maddahin. Coba kamu taburkan tanah itu kepada mulut-mulutnya orang yang suka memujimu, memuji-muji. Di sini kitab Hikam menerangkan minggu yang lalu, an-nasu yamdahunaka lima yadunnuna fika. Orang memuji kamu itu, kalau orang itu baik, mungkin karena husnudzon. Mereka merasa kita ini baik, lalu dia menyangka kita ini baik. Jadi sebetulnya baik itu sebetulnya menurut pandangan dia, karena dia orang baik. Jadi kalau kita berkawan dengan orang baik, pasti persangkaannya itu tidak baik. Karena orang itu baik, pasti mempunyai husnudzon. Dan di saat orang itu husnudzon baik, merasa dikatakan kita ini baik, fakun anta zaman li nafsika, hendaklah kamu jangan nuruti pujian orang itu. Dia hanya karena orang baik menyangka kita baik, padahal kita tahu kepada apa yang ada diri. Fakun anta zaman li nafsika, hendaklah kamu salahkan dirimu, kau caci dirimu sendiri. Hendaklah kau caci dirimu sendiri. Karena kalau kita terpengaruh dengan pujian orang, akhirnya menjadikan diri kita tidak baik sebetulnya, tidak baik. Memang hukumul madah, hukum memuji ini melihat keadaan orangnya, melihat individu, perorangan. Kadang-kadang bisa memberi manfaat, memberi spirit, semangat, atau kadang-kadang membuat madharat. Lalu dikatakan, jadi pujian itu kita tidak boleh terpengaruh. Lima yadunnuna fika, karena mereka menyangka kamu baik, padahal kamu tahu bahwa dirimu tidak baik. Dikatakan ajhalun nas man taraka yaqina ma indahu li dhanni ma indahu.
paling bodohnya orang kalau nuruti pujiannya orang, padahal dia tahu pada dirinya. Kan setiap manusia itu untuk menghilangkan rasa akunya kan sulit manusia. Monggo rasakan sudah, wah nek aku gak kira ngono, aku nek nang Jember anu, wah aku gak ngono, untuk menunjukkan dirinya lebih dari dia. Itu berangkat ananiyahnya manusia itu sulit untuk dihindari, sulit. Karena manusia dengan yang lain ada tanafus, ada munafasah, saling berlomba ingin ke depan kan biasa. Tidak boleh ada orang memuji orang lain di hadapan kita. Pasti kita ngomong, aku masih ini ya, ada saja akunya itu. Padahal dia lebih bodoh tahu, tapi akunya itu menghilangkan itu sulit. Dari Nabi dia katakan al-mudda'i, ngaku-ngaku saja. Lah kalau kita tahu kepada diri kita, yang tahu kepada dirimu kan kamu. Kalau kamu tahu paling tahu kepada dirimu, hendaklah kamu jangan begitu saja menerima kepada pujian-pujian orang. Karena itu hanya yadhunnu, tidak tahu sebenarnya. Lebih-lebih kita ini mempunyai sifat suka diam gitu. Ini tambah takut orang itu. Kok tambah takut? Kalau orang itu sering diam, orang kan alim. Alim. Dipuji itu sudah. Lalu mau mungkin itu. Lah orang itu ajhalun nas, paling bodoh nih wong kalau orang nuruti pujiannya orang. Karena dia tahu bahwa kapasitas dirinya kan tahu. Kan ada orang tidak mengerti kepada kapasitas dirinya. Tak ngerti, awak itu gak ngerti. Gak ngerti. Contoh yang ringan saja. Tidak ngerti kalau dia sendiri tidak ngerti. Karena dia ngertinya tajwid, akhirnya bacanya tiba model tajwid. Tiba model wahuma lam yaltaqiya ala sifahin qad padahal di sampingnya itu ada orang yang lebih bisa sebetulnya, termasuk dia tidak tahu kepada dirinya la yadri annahu la yadri, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ya batrutin min haza kulla kamali madza yu'abbirukan ula kamakali antal ladhi asyrafta fi ufuqil ula wa mahauta lil anwari kulla dolali. Itu linya yang diperlukan untuk diwaca mat arid sukun keliru sampean. Antal ladzi asyrafta fi ufuqil ula wa mawhauta lil anwari kulla dhalal. Salla alaika Allahu ya alamal huda bin nuri wal in'ami wal ifdal. Jadi membaca abda'u bismillahirrahmanirrahim. Ini kan kakek Rahman. Abda'u bismillahirrahman wa birrahimi daimil ihsan. Itu tepat mat arif iya alam po sampean ni kata jiwa itu hebat. Pak Jen Raja Surban ajhalun nas paling bodoh orang. Taroka yakina ma indahu, itu kalau orang tahu kepada dirinya, kalau dia tidak tahu lebih bodoh boleh. Kalau dia tidak tahu, taroka yakina ma indahu, dia meninggalkan keyakinan dirinya. Saya kok gak iso gitu, tidak iso. Kalau ini tidak mengerti, kalau dirinya tidak mengerti. Dari itu al-Imamul Al-Hartus al-i'tiradu bi madhin nas wa sana'ihim ghayatun fil jahli wal ghabawa. Jadi senang dengan pujian orang, pungkasannya kebodohan, pungkasannya bodoh. Wa qad syabbaha al-Harth al-Muhasibi dzan ar-radi bil madhi
bil batil biman yahza'u bihi wa qala lahu innal 'adirata allati takhruju min jawfika laha raihatun karaihatul misk. Nek entutmu wah senang. Adira itu madira telur sampurukan kan buat kan sampai ambune wangi bener karo yatil nisi wa huwa yafrahu bidzalika wa yarda bisukhriya la syakka anna adh-dhunuba wal uyuba alladhi ya'lamuha al-'abdu min nafsihi antan wa akdar min al-'adira allati takhruju min jauh, bahwa dosa kita ini, dosa saya ini, aib saya ini, untung Allah Ta'ala dosa dan aib itu tidak diberi bau. Dengan bau ini paling basin, antan lebih basin, antan lebih basin. Coba sampai kumpul kali tiang, aku kisah temen yang balung ibu duka, aku sambil sing ngrungokno nyingkrik. Kenapa? Baik sampai mongko kali sampai ngomong-ngomong kali tiang. Kula mengelem kula dhewe, kula niki anu, kula niki anu. Sing ngrungokaken nyingkrik, apa dhisik aku ya. Ono kok balik buasin. Padahal kalau ampuni berapa? Kasih ya. Itulah contoh-contoh ulama mengatakan anta minal la'adhirah. Karena dia mengapa mau? Karena dia bodoh, tidak ngerti. Wa amma in kana jahilan aw fasiqan fala ghabawa ta'ala min ridha bimat'in. Kalau orang itu bodoh atau orang fasik, bukan. Tidak ada yang lebih bodoh dari senang dengan pujian-pujian mereka. Qala Yahya bin Mu'ad ar-Razi tazkiyatul asyrari wa hajnatun bika wa hubbuhum laka aibun alaika. Kalau ada orang jahat, orang tidak baik, muji-muji kita sampai lagi suci, itu bagaikan hantaman kepada dirimu. Kalau kamu dicintai oleh orang-orang yang jahat, berarti sudah menjadi aib kepada kamu. Aku kok dicintai, wong sing jahat, orang api kok gak seneng dengan. Yang senang kepada saya hanya orang-orang yang tidak baik. Apa masalahnya? Ya. Dari itu kita itu jangan senang. Lihat dulu, sing muji saya sopo. Jadi nanti muji, sing muji bodohan malih, bener sudah. Muji aku, bodohan aku. Jadi kita jangan terpengaruh dengan pujiannya orang itu. Innal amata yathnuna 'alaika fa'adhhiril wahsyata min dzalik. Jadi kalau ada orang memuji kamu, hendaklah kamu pertampakkanlah pada orang itu al-wahsyah, kegelisahan. Boten seketes, boten dibuat gelisah. Jadi orang itu tidak terus menerus. Jadi kalau orangnya sedikit, karena untuk memasukkan yang akan datang itu. Dan bagaimana kalau terjadi orang itu ini sekarang nih yang masuk sekarang. Sebelum itu ruwiya an ba'dil hukama annahu maddahahu ba'dul awam. Ada orang ahli hikmah dipuji. Yang memuji itu adalah orang-orang awam, bukan orang pintar. Orang yang bodoh-bodoh itu yang memuji. Ya Rabb. Faqala maka akhirnya orang itu nangis. Faqala lahu tilmiduhu, lalu muridnya, "Napa yai kok mular panjenengan?" Qala laqad madahaka. Qala lahu innahu lam yamdahni hatta wafaqa ba'da khuluquhu. Wong iku sing muji aku, gak muji. Ron aku padha wae iku kan muji. Nek gak padha maling muji bapak. Nek padha maling, nek kiai
Wah, ini iya. Putra nyolongan, bodoh. Sama-sama tidak baiknya. Dia menangis karena dipuji orang yang tidak baik. Jangan-jangan saya ini akhlak saya sama dengan orang itu. Hadirin sekalian, ini kalau di dalam keadaan normal seperti itu. Tetapi bagaimana kalau at-talaqo itu memutlakkan, artinya menebar. Sebelumnya saya baca dulu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas Nabi bersabda, hal tadruna manil mu'min, hal tadruna manil mu'min, apakah kamu sekalian tahu manil mu'min, siapa orang yang beriman? Manil, siapa yang beriman? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala al-mu'minu, utawi orang mukmin, man la yamutu, adalah yang tidak mati, hatta yang la'a masami'ahu mimma yuhib, hatta yang la'a masami'ahu mimma yuhib. Walau anna abdan ittaqallaha fi baitin fi jawfi baitihi la sab'ina baitan ala kulli baitin babun min hadid albasahullahu rida'a amalihi hatta yatahaddatsa bihi nas. Saya ulangi lagi. Sudah ya? Orang mukmin itu adalah man la yamut, orang itu tidak mati. Man la yamutu khalas hatta yamla, sehingga memenuhi masami'ah, kepada telinganya, mimma yuhibbu, dari apa yang dia suka. Yang tentunya harum, harum. Nek wong iki api. Nek pasak balung ngono. Orang tidak lama itu. Tidak lama. Mencipta orang terbuat-terbuat sampai hatta yang la masami'ahu mimma yuhib. Kan berdegi keram, cek keram dan so dia tak ada orang tak cuba apa macam bertentang biasanya hatta yang la masami'ahu. Terus cuma ceng tak ada fokus biasa mimma yuhibbu. Sampai Nabi mengatakan walau anna abdan ittaqallaha, walau anna abdan ittaqallaha, takwa kepada Allah bil madi fi baitin, di satu rumah, fi jawfi baitin ila sab'ina bait. Kalau ada orang beramal baik ada di satu rumah, dan rumah itu dikelilingi 70 rumah. Ada rumah di tembok sampai 70 tembok, 70 rumah. Ada satu rumah dikelilingi 70 rumah. Dalam sekali. Artinya bertemiran, tidak tahu ada orang sholat di dalam, tidak tahu. Tapi kalau orangnya itu baik, albasallahu ta'ala rida'a amalihi hatta yatahaddatsa bihi, tetap harumnya itu akan menembusnya. Harumnya orang yang beramal baik itu akan tembus. Walaupun orang itu sudah dikelilingi fi baitin, fi jawfi baitin, fi baitin pertama, fi jawfi baitin ila sab'ina baitan. Falas fi baitin, fi jawfi baitin, falas dua kali. Ila sab'ina baitan, sampai bertemu rumah. Ala kulli baitin babun min hadid, tiap rumah pintunya dari besi.
Rambutan kerungu. Oma nang tengah-tengah. Oma sampai betul. Pintunya dari besi. Tapi amalnya baik. Itu harumnya akan tembus. Jadi bukan saya film yang akan tembus. Albasallahu ta'ala rida'a amalihi, selendang amalnya itu akan diterpakai beneran itu. Hatta yatahaddatsa bihin nasu, sampai orang itu membicarakan orang itu. Itulah contoh bahwa tapi ini kan ini contoh dulu dasar-dasar hadis yang saya baca. Lah bagaimana orang itu baik, kadang orang tidak tahu kok kuatir ngomong ngapi. Fa idza atlaqallahu tanaa, kalau ingin rujuknya kepada Allah. Kalau Allah sudah hidahnya orang dilancarkan untuk memuji orang itu, sak jember muji kabeh ngomongnya. Siapa kita mau menolak, kan tidak bisa. Sedangkan kita tahu ngaji hikam, kalau kami penjenengan ngaji hikam. Walasta bi ahlin, sedangkan sampai tahu bahwa saya ini tidak pantas untuk mendapatkan pujian itu. Fa ahli alaihi bima huwa ahlu, berilah pujian alaihi atas dia dengan apa-apa yang dia yang punya. Sebetulnya orang itu bukan memuji saya, kembalikan pujian itu kepada Allah. Karena yang paling berhak Allah. Al-mu'minu huwallazi la yara nafsahu ahlan li'an yumdah aw yusna alaih. Orang mukmin itu paling tahu pada dirinya. Tidak pantas aku dipuji, ini tidak pantas. Limadza li'anna mujibati dzalika laysa lahu minha syai'un. Karena yang menyebabkan adanya pujian bukan untuk dia dan bukan dari dia. Kama taqaddama fa idza atlaqallahu tana'a ala al-sinatan nasi bi tana'alihi wa la ahdiyata lahu fi dzalika fa yanbaghi ayya lifal haqqa li ahlihi. Hendaklah dia mengembalikan yang berhak itu siapa sebetulnya. Kembali kepada yang berhak. Fa yasta'milu nafsahu bi tana'i Allah. Kalau ada orang muji kepada dia muji kepada Allah. Dia jangan sebut orang longor. Orang ngomong yang suka wah, orang mau ke api, entek piye dong? Wah, aku iki gendeng jadi kita ndok dia dong. Kan enten yang sana. Wong milih motor rentalan, film, padahal motor rentalan. Ijo motor arsa abang. Sudah abang dengan asal. Makai sesuai bermotor. Itu namanya nampung motor. Kembalikan kepada Allah SWT. Karena yang berhak untuk memuji adalah Allah. Liyakuna dzalika syukran li nikmati itlaqil alsinah bi ta'ala. Mengapa orang itu muji sampean? Saking Allah Ta'ala ingin menutup aib saya. Allah Ta'ala ingin menutup aib saya. Kok aku gini dipuji? Kan sudah gitu. Laula jamilu satrihi, kalau tidak hanya karena ditutup oleh Allah Ta'ala, orang itu tidak akan mau kepada kita. Karena yang tahu isi hati kan kita. Laulau alimu mafi kalastagdaru, kalau orang itu tahu kepada hati kita, cicik yang itu kepada kita sebenarnya. Jadi Allah Ta'ala memberikan suatu posisi tempat kepada dia agar keburukannya tertutup karena kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita kembalikan. Di dalam kitab ini disebutkan posisi manusia nasu fi halatil madhi. Manusia itu kalau dipuji ada 3 macam itu. Qaumun yafrahuna bil madah. Ada orang senang, senang. Wa yakrahuna dzamma, tidak suka kalau dicaci. Mengapa orang seperti itu? Li'anna nufusahum ghalibatan alaihi, karena nafsunya mengalahkan dia, lebih besar nafsunya.
wala syakka annaha tafrahu bil izzi wal rif'ah. Dia senang tafrahu bil izzi wa tanqabidu bil dami wal waddah. Biasanya itu dilakukan oleh orang-orang awam. Orang awam biasanya nek film masih film digoreng siang lagi ya, kopi minum aneh jadi kehausan biasanya minum es krim wah tak nama es krim andian suwe kan dia lembong jadi nyarek mau ada kancah sekira bisa kehausan biasa jadi biasa naring wa qismun yakrahuna al-madaha wa yuhibbuna adh-dhamma. Dan ada kelompok orang lain yakrahuna al-madha, tidak suka diuji, boten senang. Wa yuhibbuna adh-dhamma, dan dia suka untuk dicaci. Li'annahum fi mujahadati nufusihim, dia selalu di dalam keadaan mujahadah. Fa kullu ma yu'limuha wa yatula aqbalu alaihi. Kalau ada yang menyakitkan, mana dia senang. Kalau ada yang menyakitkan, aku tidak alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu biasanya az-zuhad al-ulama waz-zuhad was-sa'iruna minal muridin. Yang ketiga, yafrahuna bil madhi, mengalam senang. Ini dalam mengapa senang? Li syuhudihi min maulahum, wong ngelemah aku satu masuk wong itu, misalnya Allah Ta'ala menggerakkan bibirnya di ngelemahku lain boleh ini ngelemahku, dia sebenarnya Allah menggerakkan bibirnya untuk memuji saya. Wa yanqabiduna min ad-dammi, dan kadang-kadang dia tidak mau. Kalau dirinya tidak mau, itu biasanya orang ma'rifah kepada Allah, ma'rifah kepada Allah. Itu orang ma'rifah itu seperti orang awam lagi. Kan pertama orang awam itu nak dalam senang, nak tak senang. Tapi kalau orang ahli mujahadah, nak dalam tak senang, nak senang. Tapi kalau naik lagi seperti yang bilang, film senang, tidak senang. Karena dia melihat nak ngelam aku berarti ngelam Allah Ta'ala, nak aku berarti ngelam Allah Ta'ala. Karena orang itu tingkatannya lebih, kan sama akhirnya, yang kelas 3 dengan kelas 1 sama. Karena dia melihat itu kepada Allah. Jadi memberi motor apa motor sih mapan? Kita penyaman. Saya orang Jawa bilang Alphard, ya Alphard yang ada. Mengelam Alphard berarti ngelam Jepang, ngelam Jepang. Yang membuat sebetulnya. Sing hebat itu betul sing nampak motor, sing motor sing hebat, sing nampak sebetulnya kan itu. Itulah, itu orang-orang yang sudah tembus kepada yang menciptakan. Kalau orang yang tidak tembus film, senang kok ikutin digolek. Nantinya pakai orang arif itu. Tapi minyak menciptanya. Welek motor, ini cepat bang. Welek, minyak mengira bang. Ini perasaannya. Karena dia tembus kepada Allah. Itu orang-orang arif, orang yang di sini disebutkan az-zuhadu idza mudihu, yang zuhud itu apabila dipuji inqabadu, ke tangan tadi tidak mau inqabadu li syuhudi tana'i minal khalqi, karena dia melihat pujian itu datangnya dari makhluk. Wal arifuna, orang-orang ma'rifat, idza mudihu inbasatu, itu senang, dipuji senang.
Mengapa? Karena dia yang dipuji orang ini puji aku kata ini bahwa itu muji Allah Taala. Dia tahu bahwa dia memuji Allah. Dari itu tidak apa-apa kita memberikan, kita memuji orang asalkan orang itu tahan, tidak apa-apa. Asalkan orang itu tahan. Ya kalau tidak tahan, ya itu perhatian. Jadi pujian itu hakikatnya ada satu syair mengatakan falal hamdu fida wala dzakali walakin lakal hamdu fida wa dzakali. Itu panjang syairnya. Uhibbuka hubban hubbul hawa wa hubban li'anna jainaka ahlun lidzaka. Hubbul hawa wa hubban li'annaka ahlun lidzaka. Dia karena memuji kepada Allah. Lampu ini bagus. Yang bagus bukan saya dan bukan lampu ini, tapi lampu dan saya ini miliknya dia. Oh, sampai iku pinter, sing apik, sing hebat itu aku. Itu pintarku. Sing hebat itu yang falaisa falal hamdu fida wala dzakali. Kalau saya bisa membuat lampu, yang patut dipuji siapa? Lampunya atau saya? Dia mengatakan falal hamdu fida wala dzakali. Pujian ini bukan untuk lampu ini, dan pujian bukan untuk saya, tetapi ini dan saya miliknya dia. Falal hamdu fida wala dzakali wala dzakali walakin lakal hamdu fida wa dzaka walakin lakal hamdu fida wa dzaka. Jadi kalau kita muji, ya mujilah kepada Allah. Akhirnya pujian itu kembali kepada, tidak masuk pada orang yang makrifat itu. Kalau kita memuji, tidak masuk, tidak membuat dia lebih bang. Malahan di sini dikatakan kalau orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah, pujian orang itu bukan mandek tengah ya langsung kepada Allah. Dipuji, bukan mampir ke dia, langsung kepada Allah. Wafil khabari al-marwi, di bawah satu garis di atas sedikit, di kalau loncat itu karena bahannya banyak ini, kalau loncat sedikit. Ida khalas, garis dari bawah ke atas sedikit. Ida mudihal mu'minu fi wajhihi qarabal iman fi qalbi. Mana kalau orang baik dipuji, bukan tambah tidak baik, imannya tambah baik. Imannya oh, film insyaallah. Bagian Allah itu hebat. Itu imannya. Nah, kan dalam pulau ada. Pulau mau sampai ke anu satu mesin hebat kan Allah Ta'ala sebetulnya. Jadi imannya dia tambah pun. Ini kalau orang tembus robal yadbu robal imanu fi qalbihi. Qala Abu Talib al-Makki radhiyallahu anhu wa fihi tariqun lil arifin. Ini jalannya orang yang makrifat kepada Allah. Bi an ya'lul imanul aliyyu ilal maulal a'la fa yafrahu bidzalika li maulahu. Ada seorang ulama, Alhamdulillah walham. Saben-saben pidato mesti pujian aku. Saben pidato nyuruh muji. Benar. Habib Abdullah, guru pulang itu, nandal hadis itu. Nek dipuji kurang, pujiannya kurang akeh. Selanjutnya mau itu hasanah, maunya begitulah dihaturkan kepada Al-Habib Al-Allamah Al-Musnid Al-Mudakkik Al-Arif Billah Waddalu Alaih Al-Muhaddith
al-mufassir, macam-macam. Kelas profesor, doktor, ahsan tabarakallah, barakallah, gitu. Terus saya gini ngaki, guru dia sampai kok ngintip seneng film, ya itu guruku gitu, nek kon kan enggak. Saya mau cari macam Habib Abdullah kebetulan waktu itu diundang orang di rumah Lumajang kenal kali itu. Agak guru kok seneng film bang, muridnya kurang-kurang. Orang aku ini profesor doktor keluar dari Azhar, profesor doktor kharij min al-Azhar, al-Allamatul Miqdam, al-Qutub, al-Musnid, al-Mudaqqiq, al-Habib Abdullah bin Alwi, Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih al-Alawi al-Husaini. Orang hujan pokok sajen pak. Itu orang yang sudah masuk tadi. Dia sebenarnya bukan dia yang minta, pujiannya itu diserahkan kepada Allah. Jadi ada yang ada ya Allah niki pujian niki kagungan dia penjenengan. Nek sampean kali kula kan boten, api-api enggak gelem tapi doyan. Lain dah. Api-api enggak gelem dipuji tapi sebenarnya kok golek. Nek niku sak jujure. Sak jujure. Ada orang ngajak ya, tamanya. Ada orang yang seperti itu. Ada orang sido ilono, boleh wong si seneng muji. Orang yang memuji malah didoakan. Orang yang memuji malah didoakan. Sayyidina Umar marah. Sayyidina Umar marah kepada orang ini. Sedangkan Rasulullah kan Sinten Hasan bin Tabuh nek kata Rasulullah Hasan bin Sabit ini melem Nabi senang ya Nabi sampai Nabi Muhammad mendoakan ya Allah qaddasallahu Nabi mengatakan kepada orang itu ayyadakallahu biruhil kudus, mudah-mudahan engkau ditolong oleh Allah Ta'ala dengan malaikat Jibril. Sampai begitu berarti nggak ngomong Nabi itu sing saling suka melem Nabi itu Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini sahabat Allah yang suka mengapa kalau Nabi waktu dikontrak kan wong niku cang kafir ya orang kafir ahli syair dikontrak untuk bagaimana mencela mencaci Nabi lewat syair, bagaimana mencela mencaci Nabi lewat syair. Ya wis, penting singitan nang budi watu di Mekah itu, singitan ngitek ibu di Betor aja supaya konsentrasi ngarang syairnya bagus biar konsentrasi singitan. Di saat bersembunyi Rasulullah lewat rusak ini karangannya itu rusak korban hilang habis karena dia mengatakan aku tidak pernah melihat orang yang seganteng wajahnya ini, tidak ada orang lebih bagus dari orang ini. Dia adalah Hasan bin Sabit. Apa syairnya? Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Yang lebih ganteng dari bagus dari sampeyan Nabi ini. Mata saya lihat, mata saya tidak pernah. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Yang lebih ganteng dari panjenengan mata saya tidak pernah melihat. Terus wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Tidak ada wanita yang melahirkan lebih ganteng sampai Anda. Katanya Hasan bin
Terus khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan Rasulullah sepi dari dan aibnya sama sekali. Faka'annama khuliqta kama sya'u, seakan-akan panjenengan itu dilahirkan sesuai dengan pesanan. Aku jauh kuping saya kau ini, jauh hidung saya seperti dipesan. Karena makhluk kama tasya'u. Nah hadir sekalian, ini madah. Jadi Nabi, jangan kita itu kau senang film, Nabi sendiri itu senang, malah diberi hadiah, malah didoakan. Nabi Isa alaihissalam wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Nabi Isa itu yang dapat pengukuhan dari Allah Ta'ala, yang mendapatkan pengawalan langsung dari Jibril. Sayyidina Isa. Nomor 2 ini Hasan bin Thabit, karena Nabi dipuji sama dia, dan pujiannya untuk Rasulullah SAW. Karena Nabi itu disakiti, tinggal macam kok ini yang menghibur Nabi Muhammad SAW. Yang waktu itu setiap keluar Nabi, aina Hasan bin Thabit, mana Hasan bin Thabit ini kan? Aina Hasan bin Thabit, ana ya Rasulullah, innaka tuhsinu syair. Qala Hasan, ana ya Rasulullah, qala hadis syair ngene. Lalu Nabi kata, "Ukhjuhum fa inna ruhal qudus sayyiminuka." Coba kamu buatkan syair, Ruhul Qudus akan membantu kamu. Itulah pujian, ini tambah pujian. Nah, kalau kita memuji Nabi, kok motosi, kok ikut kawan tadi, Nabi senang dipuji dulu. Nabi senang, kan kita, kan ada bid'ah, ya. Yang tasyamsun, ya no, posisi itu muji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan tanda cinta kita kepada Rasulullah. Kan tiba ada pun serahkan, kan muji nih, muji Rasulullah SAW. Itu contohnya, dan tidak apa-apa kalau itu memang sudah kebenaran. Nabi Yusuf alaihissalam, saya tuh dari sini, Nabi Yusuf alaihissalam, karena suatu situasi sudah tidak memungkinkan korupsi, KKN, korupsi, tidak pernah berhasil negeri itu. Akhirnya Nabi Yusuf mengajukan dirinya. Qala inni hafidun alim. Ayatnya, innakal yawma ladaina makinun amin. Kalau ini hafidun, jadi persoalan ekonomi saya ngatur. Itu Nabi Yusuf tidak pernah mengajukan dirinya. Kalau itu memang benar, ngalem dirinya kan, ngalem awal itu tidak apa-apa. Persis seperti Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wa la fakhr. Ana sayyidu waladi Adam, aku iki Gusti ini anak Adam, dan tidak ada kesombongan. Ana sayyidu waladi Adam. Waktu perang Nabi juga mengatakan lagi, anak nu Abdul Muttalib, ana nabiyun la kadhib. Aku iki anak, aku boleh karena itu suatu kebenaran, tidak apa-apa. Seorang guru kepada murid tidak apa-apa, kepada orang lain tidak boleh. Orang tua kepada anak itu namanya, guru kepada muridnya tidak. Itu beda dalam tafsir Sawi begitu. Terakhir pada hadis sekalian, rupanya ini nah, bagaimana orang tidak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya sekarang sedikit salah. Syama'il Rasulullah SAW. Jadi kita bicara pujian-pujian. Yang pujian itu kalau kita memuji Rasulullah itu langsung kepada Allah. Saya sudah yang lalu saya katakan, wa inal madihi namanya tadarru'un wa doa. Kadang-kadang pujian itu menjadi doa. Sampai nyapi muka-muka amin, muka-muka tidur. Tidak apa. Sebetulnya Allah amin, muka-muka ucapannya sampai tidak apa-apa kan. Menjadi doa kepada dia. Kan pada orang muji kita, padahal kita tidak. Amin, muka-muka. Itu tidak apa-apa. Itu pujian itu menjadi doa. Menjadi Rasulullah itu apa dari pujian? Rasulullah itu tidak pernah mimpi, tidak pernah mimpi kau belum rumah ini betul.
lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan. Nabi tidak pernah mimpi seperti kita-kita, tidak ada. Wa ma tata'aba aslan fi madaz zaman. Nabi itu tidak pernah ngop. Tidak pernah Nabi itu. Angop nama, menguap, tidak pernah. Bagaimana orang seperti itu? Kalau ada hewan itu tidak lari. Min huddawa bufalam tahruk. Tapi musuhnya umbi dengan kutu, malu sapi kutu, untuk kutu, hewan apa maunya dekat Nabi Muhammad kutu. Ini orang baik. Tandanya orang baik. Wa ma waqa'at dubabatun aslan fi madaz zaman. Tidak pernah dipencoi lalat. Tidak umur. Sepanjang umurnya tidak pernah ada lalat mencrot di kulitnya, tidak ada. Lalat mencrot apa oleh kotor. Karena bersih terus. Wa ma waqa'at dubabatun aslan fi madaz zaman. Bi khalfihi ka'ama min ru'yatun thabatat. Wa la yura athar bawlin minhu fi ilan. Depan dan belakang itu Nabi sama. Kalau ketok, singkuri ketok dulu, itu Nabi. Bi khalfihi ka'ama min ru'yatun thabatat. Wala yura athara bawlin minhu fi ilami. Mana kami tak tahu kalian kami teh semudah umat kalian kami ingin tahu. Apa ini bahasa Armadurnya apa ini? Banyak kami aku baca kasar. Setiap kencing buang air tidak ada yang tahu. Kan buang air besar tidak ada itu hilang. Wala yura athara bawlin minhu fi ilami. Lalu Nabi dikatakan wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isat. Hatinya tidak pernah tidur. Tanamu ainaya wa la yanamu qalbi. Hadis ini, tanamu ainaya wa la yanamu qalbi. Mata kutubu tapi hatiku tidak pernah tidur. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isat. Wa la yuradilluhu fi syamsi dzulfatun. Ini melaku betul ayang-ayang ini. Kan matahari cahaya, ini cahaya, betul yang aneh. Itu Nabi. Dan memuji begini masa tidak boleh, itu kenyataan. Okay. Masa kita tidak boleh. Kelas wa katafahu qad alata qauman idza jalasu. Kalau duduk sama orang mesti daunnya lebih tinggi Nabi. Kalau duduk mesti lebih tinggi. Padahal Nabi belum terlalu tinggi. Tapi kalau duduk bareng tidak tinggi. Dan orang yang tidak pernah hitam di Nabi Muhammad pernah hitam. Sehingga dia hitam di pulau sampai Nabi tidak hitam. Asli keluar TV. Tak hitam dengan sendirinya. Dari itu ulama beda hukumnya hitam. Hitamnya hukumnya bagaimana? Wajib, sunnah, macam-macam. Gitu. Nabi sendiri kan mau hitam iya. Hitam itu mengikuti Nabi Muhammad. Kapan Nabi hitam? Sopo tukang salah ya. Betulnya itu. Kalau kata fahu qad alata qauman idza jalasu indal biladati sifyada bi muqtatan hadil khasaisul fathat kun anna min syadinarin musurraqin wa min mihan. Kalau sifat-sifat Nabi dikumpulkan akan selamat dari fitnah dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika. Subhanaka la musyrikanna 'alaika. Kurang satu. Ini ada sampai kan kenal Abu Nawas. Nah, kalau Eman kalau ini Abu Nawas kenal. Oleh sana. Kalau cek penting ini. Abu Nawas kan lucu-lucu nih, jadi ceritanya itu. Dia matur dengan Allah Ta'ala, matur dengan Allah. Tulis Arab kan loh. Idza nahnu atnaina, tapi ya Abu Nawas mulai berangkat salah kan aku. Idza nahnu atnaina bisolihin. Idza nahnu atnaina bisolihin kelas. Fa anta kama nusni. Kalau
fa anta kama tusni wa fawqa alladhi nusni wa fawqa alladhi nusni. Saya ulangi lagi. Nah, kelas. Idza nahnu athnayna bi salihin fa anta kama nusni wa fawqa alladhi nusni. Kelas. Wa in jaratil alsunu wa in jarat jarot wa in jaratil alsunu bi madhatin qala li ghairika insanan fa anta alladhi na'ni ya Abu Nawas. Jazane nggih kula buka nggih. Lucu bagus artinya. Tertarik dulu. Ya Allah, apabila kami memuji Engkau ya Allah, bisolihin dengan kebaikan-Mu ya Allah. Nek kula muji panjenengan ya Allah dengan kebaikan. Sebetulnya pujian saya itu bukan apa di atas itu ya Allah, betulnya. Tidak ada kalimat lain untuk dipujikan Allah. Fawqa manusni. Anta alladhi fa anta kama nusni wa fawqa alladhi nusni. Ya Allah, ya Rahman, kurang kata Allah itu sebetulnya. Sampai api itu kalau ya Allah kurang ya benar. Tapi kalimat ada lagi kalimat ya Allah, cuma ini yang ada. Sebetulnya hakikat kami, pujian kami lebih dari apa yang ada ini. Maka ada bisa sudah memuji Allah tidak bisa. Abu Nawas. Idza nahnu athnayna bisolihin fa anta kama nusni wa fawqa alladhi nusni. Di atas itu sebetulnya. Cuma tidak bisa kami mengucapkan yang lebih dari itu. Ini adanya. Umpama kita mau dihadiah, di keenten pun. Kalau nyumbang teng pondok saya ini keenten ya, tapi karena berkahatan itu sebetulnya. Hebat ya benar. Wa in jaratil alsunu bimadhatin li ghairika, kalau terlanjur mulut kami ya Allah memuji selain Engkau ya Allah. Penjenengan sih kalau maksudkan sebetulnya. Kalau lidah kami memuji kepada orang, memuji kepada selain Engkau ya Allah, sebetulnya hakikatnya hati saya memuji Engkau. Fokus ya Abu Nawas. Berarti Abu Nawas hanya Engkau. Berarti Abu Nawas. Bagaimana terakhir? Fa in jaratil alsunu bimadhatin li ghairika insana fa antal ladzi na'ni. Mun kula tak lera ngalem orang hakikat ate kata kayunan. Itulah Abu Nawas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah ilma lana illa ma 'allamtana.